Silakan masuk. Eh, Selamat sore adik dan ibu. Silakan duduk. Baik, di sini yang mau berkonsultasi adiknya atau ibunya? Oh, adiknya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha. Saya di sini yang bertugas sebagai konselor gizi. Nanti kedepannya saya akan melakukan beberapa kajian diet. Jadi ibu bisa menceritakan keluhan-keluhan yang dirasakan, atau adiknya juga bisa menceritakan ya dek keluhan-keluhannya. Jadi jangan malu-malu. Dan tenang saja, data-data yang ibu dan adik share nanti dijamin kerahasiaannya. Jadi bisa share sedetail mungkin ya dek, kayak gitu. Kalau boleh tahu nama adiknya siapa? Umurnya 15 tahun. Kalau boleh tahu sehari-harinya aktivitasnya apa ya dek? Masih sekolah, kelas berapa? Kelas 1 SMA. Mungkin ada yang mau disampaikan, keluhan dari ibu atau adiknya? Oh, pernah menderita, pernah mengalami overweight waktu kelas 3 SMP. Oh, berarti baru saja ya dek. Baik, masuk di data antropometri ya dek. Kalau boleh tahu berat badannya adik berapa ya? 39 kilo. Tinggi badannya 159. Oh, baik, di sini saya simpulkan status gizi adik ini termasuk dalam kategori yang kurus. Selain itu, saya lihat adik ini terlihat pucat, kurus, dan lemas. Masuk di riwayat makannya ya dek. Kalau boleh tahu sehari-harinya adik makannya itu seperti apa? Dari makan pagi, makan malam, makan siangnya itu seperti apa? Oh, hanya makan 2 kali sehari, makan siang dan makan malam. Dan makannya hanya lauk dan sayuran saja. Tidak pernah sarapan berarti ya dek? Tidak pernah. Kalau di antara selingan siang dan selingan di antara makan malam dan makan siangnya itu nggak pernah jajan apa gimana, makan seperti jajan-jajanan? Tidak pernah, hanya makan siang dan makan malam, dan makannya hanya sayur dan buah. Baik. Di sini saya lihat hasil recallnya adik itu energinya 645 kilokalori, proteinnya 18 gram, lemaknya 21 gram, dan karbohidratnya 119 gram. Ini termasuk dalam kategori defisit tingkat berat ya dek. Baik, di sini saya akan melakukan diagnosis gizinya, termasuk itu dalam asupan oral inadekuat dari segi energi, protein, lemak, dan karbohidratnya. Itu karena adik itu hanya makan 2 kali sehari dan makannya itu hanya lauk dan sayuran saja, seperti itu. Nanti tujuan dietnya itu untuk membantu menormalkan asupan dari energi, protein, lemak, dan karbohidratnya adik. Selain itu membantu menormalkan status gizi adik, seperti itu. Nanti saya sarankan diet yang dipakai itu diet tinggi energi dan tinggi protein. Sebelumnya saya mau tanya, apakah adik pernah menjalankan diet tertentu sebelum datang ke sini? Oh, pernah menjalankan diet. Oke, saya lihat itu dietnya adik itu termasuk diet yang ekstrim, yang berbahaya buat tubuh adik. Kalau boleh tahu, adik tahu diet itu dari mana? Dari sosial media. Baik, tidak
tidak masalah ya dek mau cari referensi diet di sosial media itu tidak masalah, tapi saya sarankan uh, adek itu kalau mau diet bisa datang di seperti ini, di poligizi seperti ini ya, agar dietnya adik tuh berhasil dan benar. Karena kalau hanya adik melihat di sosial media itu belum tentu diet yang adik mau dijalankan itu uh, kebenaran di dalamnya benar atau tidak, kan belum tahu yang tepatnya ya dek, kayak gitu, seperti itu. Oh, selain itu adek setelah makan suka memuntahkan makanannya kembali. Oh, di dalam medis itu namanya eating disorder, memuntahkan makanannya kembali dek. Nanti kan saya sarankan ini dietnya itu diet TETP ya dek, diet tinggi energi tinggi protein. Bisa dimulai seperti makanan yang bisa dikonsumsi itu mulai dari nasi, sayuran, segala macam sayuran. Kalau tidak ada pantangannya, kan adiknya tidak ada pantangannya, jadi bisa mengkonsumsi segala sayuran. Kemudian lauk pauknya seperti lauk hewani, lauk nabati. Lauk hewani itu seperti ikan, seafood, daging, telur, ayam, seperti itu kan, karena adiknya tidak ada alergi sama sekali. Kemudian lauk nambatinya itu seperti tahu, tempe, kemudian buah-buahannya adiknya sukanya apa bisa makan itu. Kemudian kebutuhan cairannya juga bisa terpenuhi, seperti adik minimal sehari itu minum 8 gelas sehari, dalam sehari ya minimal. Selain itu bisa makannya itu juga diatur pola makannya, bisa dimulai sekarang ya, dibiasakan makan paginya juga makan pagi, makan siang, dan makan malam. Kalau bisa juga selingan seperti itu, selingan pagi, selingan siang, dan selingan malam. Contoh menunya, dari menu makan pagi itu ada nasi, minimal nasinya itu 100 gram 100 gram itu setara dengan 2 centong nasi. Kemudian ada sayurannya itu setara minimal 70 sampai 100 gram itu. Kemudian ada lauk hewani dan lauk nabatinya. Lauk hewaninya tuh bisa ikan atau yang lain setara 70 gram, setengah ekor itu, seperti itu. Kemudian lauk nabatinya bisa milih tempe atau tahu, kemudian makan buah-buahnya. Kemudian jangan lupa minum air putih. Kemudian kalau mau selingannya juga bisa seperti itu. Baik, di sini kan saya sudah menjelaskan bagaimana cara dietnya dan konsultasinya ini adek dan ibu. Baik, apakah ada yang mau dikeluhkan lagi, apa ditanyakan lagi? Ya ada. Baik, di sini saya catat sebagai konsultasi pertama ya Bu. Nanti kita lihat 1 bulan kemudian apakah ada perubahannya atau tidak. Karena diet itu butuh proses dek dan ibu, nggak instan, butuh proses dan butuh semangat yang tinggi untuk menjalankan diet ini. Selain itu tadi jangan lupa aktivitas fisiknya ya, olahraga itu jangan lupa, seperti itu. Nanti kalau ada keluhan yang mau disampaikan kepada saya bisa lewat telepon atau WA bisa, seperti itu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya cukupkan konsultasi gizi ini. Terima kasih, semoga berhasil ya dietnya. Terima kasih atas kunjungannya.